Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Bendahara Bos Kementerian Agama, ini kita dituntut untuk menyelesaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS tahap 1. Itu kaitan dengan laporan yang harus diupload hanyalah LPJ. Ini LPJ yang harus diupload. Tapi untuk menyelesaikan LPJ ini kita harus menyelesaikan BKU dulu dan buku-buku yang lain seperti buku pajak, BKU, buku pembantu. Tapi yang paling utama di sini adalah BKU dan LPJ. Saya akan mencoba, kita langsung aja praktik bagaimana mengisi BKU. Nah, di sini ada BKU saya. Ya, biasa identitas sekolah atau madrasah, ini BKU. Kemudian kita isi untuk bulan Januari. Untuk dana BOS tahun 2021 keluarnya April, jadi tulis saja Januari itu saldo bulan lalu nil atau kosong, kemudian nanti ditanda tangan. Kita mulai dari April saja, karena April itu realisasi penggunaan dana BOS-nya, karena di bulan April juga pencairan dana BOS-nya. Ini saya contohkan yang sudah jadi, tapi di sini yang menarik, saya sudah bikinkan format yang sudah sinkron dengan rumus. Ya, saya akan berikan rumusnya langsung. Ini rumus ringan atau rumus dasar kaitan dengan buku kas. Nah, kita coba untuk tanggal 9 bulan April itu diterima dana BOS. Bulan Januari, Juni itu sebesar 98.100.000. Oke. Atau bisa juga kita sinkron ke rekam. Oke. Kemudian di sini rumusnya sudah, ini tambah ya, kita ambil aja langsung sum F12. Kemudian penggunaan selama bulan April itu kita harus rekap di buku pembantu bank, buku pembantu kas atau buku harian. Kita cari yang tanggal atau yang bulan April saja. Nah, setelah ketemu bulan April saja, kita pindah ke sini. Biasa, misalnya langganan listrik kita 624.000 selama 6 bulan misalnya, tambah 6 bulan itu 624. Nah, 624 ini pengeluaran. Jadi 98.100.000 rupiah ini dikurangi 624. Ini sudah otomatis rumusnya ya. Sudah saya bikinkan rumus, ini dikurangi ini sama dengan enter. Tinggal nanti kalau dia sama, tinggal ditarik ke belakang, ke bawah. Kalau sudah ditarik, ini sama rumusnya. Lain halnya dengan penerimaan atau tambahan dana. Misalnya Bapak Ibu ada pungut pajak fotokopi berapa persentah sesuai dengan aturan, tinggal kita taruh di penerimaan. Dan di sini di penerimaan ini otomatis dia beda dengan rumus yang di sini pengeluaran. Kita langsung aja ganti rumusnya. Ini saya pindah sini, ini minnya diganti plus, karena 93 juta ditambah 12.000 itulah karena dia penerimaan.
Kemudian di sini kita ubah, turunkan pengeluaran, ini sama. Kemudian ini juga, ini dipindah jadi pemasukan atau plus. Kemudian ini sama, kita turunkan. Nah, kalau dia sama ke bawah, terus kita klik saja. Nah, sisanya di bulan April itu 66 juta. Dia sinkron dengan saldo tunai, karena di saldo itu ada terdiri dari saldo tunai, saldo bank, dan saldo pajak. Ini sudah saya sinkron. 98 ini dikurangi dengan ini, hasilnya sisanya adalah 66 juta. Selanjutnya kita lanjut ke bulan Mei. Nah, bulan Mei itu langsung aja ditulis saldo bulan lalu, artinya saldo bulan April itu berapa. Ini sudah saya sinkron ya, sum sheet April ya, ini sudah tersinkron dengan di sini. Sisa saldo di sini sudah tersinkron ke ini. Tinggal kita cari pengeluaran di bulan Mei, kemudian diketik, kemudian berapa. Ini rumusnya sudah saya rumuskan. Ini otomatis. Nah, saldonya itu otomatis juga. Ini kita tinggal ambil saldo yang ini pindah ke sini. Begitu juga bulan Juni. Nah, bulan Juni itu sama, saldo bulan lalu artinya saldo bulan Mei. Kita sudah sinkronkan saldonya 17 juta sekian, 17 juta sekian. Kita lihat pengeluaran bulan Juni. Kebetulan untuk yang satu ini saya belum keluarkan, belum terlaksana penulisan ijazahnya karena kartu ijazahnya belum ada. Jadi ini saya kosongkan dan bersisalah. Menurut Dirjen boleh ada sisa minimal atau maksimal 10 atau 20% yang kita sisakan untuk kita belanjakan di bulan berikutnya. Saya punya saldo sisa yang belum dibelanjakan itu adalah 810.000. Nah, ini kita akan belanjakan nanti kalau sudah waktu ijazahnya sudah datang. Jadi saldo sampai dengan bulan Juni itu adalah 810. Tapi Bapak Ibu kalau punya saldo di bank, tinggal ketik di sini saldo bank, nanti ditambahkan. Kemudian Mei, Juni, saldo banknya berapa, tinggal jumlahnya, saldonya total. Untuk BKU yang secara singkat atau yang secara mudahnya seperti ini. Nanti mungkin pengembangannya ada pajak, ada apa itu bisa kita kembangkan berikutnya. Nah, untuk mempercepat pekerjaan BKU atau tugas umum, kita kerjakan seperti ini. Kita ambil dari rekam apa yang kita rencanakan itu, mana yang realisasi, mana yang tidak, nanti tinggal dicocokkan. BKU sudah selesai, aman, selesai ya. Ada tadi di bulan April ada pajak ya, ada pajak itu belum masuk. Nah, coba kita lihat sinkronnya di sini ya, ternyata jumlah pajaknya belum masuk ya, kita taruh di sini. Nah, ada selisih biaya di sini ya, karena pajak belum kita keluarkan, jadi kita saldokan pajaknya sejumlah ini ya, pajak. Kemudian nanti ada saldo karena di sana ada pajak. Itu aja untuk BKU. Kita lanjut ke LPJ. LPJ ini yang akan kita upload ke portal BOS online. Yang pertama LPJ bulan Januari. LPJ bulan Januari, kemudian isinya Kementerian Agama, kementerian atau lembaga itu kodenya 025 Kementerian Agama, unit organisasi 04 Dirjen Pendidikan Islam, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Garing Mataram, Satuan Kerja Nama Madrasah, alamat ini belum bisa dikosongkan.
Kemudian keadaan pembukuan laporan dengan saldo akhir di BKU sebesar ini belum ada, kita kosongkan. Nah, di bulan Januari itu belum ada transaksi masuk sama transaksi pengeluaran, jadi kita lanjut ke April. Nah, di bulan April di sini penambahan dana bulan April itu karena saldo awalnya kosong ya, jangan diisi dulu saldo awal kosong. Jadi kita isi dengan perolehan dana selama 6 bulan itu, yaitu misalnya 98. Kita pindah ke pengurangan. Pengurangan ini tinggal kita sinkron langsung, ambil rumusnya, kita cari dia di BKU pengeluaran bulan April. Nah, 31 juta. Ya. Ini rumusnya penambahan dikurangi pengurangan jumlahnya ini sudah saya rumuskan ya, tinggal isi saja yang ini, nanti otomatis akan terisi yang ini ya. Itu kemudian kita pindah ke Romawi 2, yaitu uang tunai kita masih sisa 66 di bulan April, ingat di bulan April. Kemudian di rekening tinggal diisi, kalau memang ada di rekening ketik di berapa saldonya di rekening, kalau tidak ada dikosongkan. Kemudian pindah ke bulan April, Mei. Nah, Mei itu bulan Mei dan isinya sama, saldo kas bulan keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir BKU sebesar. Nah, ini kita taruh saldo yang di bulan April. Nah, kita lanjut dulu cara mengisi ini yang penting. Nah, di penambahan ini kita kosongkan ya, kita kosongkan karena belum ada tambahan di bulan Mei. Yang ada adalah saldo awal. Di mana kita dapat saldo awal ini? Kita tinggal klik ini, berarti dari April. Nah, saldo bulan April. Mana saldo bulan April? Kita lihat saldo bulan April 66.476. Kita lihat 66.476. Pengeluaran tinggal sama, tinggal di sum, ambil pengeluaran di BKU bulan Mei ya, 48 juta sekian 48 juta sekian. Ini adalah saldo awal dikurangi pengurangan, jumlahnya adalah 17 juta. Kemudian kita pindah ke Romawi 2, keadaan kas bulan akhir bulan, yaitu tunai di berangkas itu jumlahnya 17.725. Artinya uang kas itu adalah ada di bank, ada di berangkas, jangan di tas kresek ya. Itu. Kemudian saldo di rekening kalau memang ada silakan diisi, kalau tidak ada dikosongkan, tergantung situasi kondisi madrasah masing-masing. Kemudian di bulan Juni, akhir bulan Juni, nah kita bulan Juni ini kita sudah isi bulannya. Kemudian saldo awal itu kita lihat 17.655, benar enggak? Nih 17 juta, iya. Boleh juga diambil di BKU, kita cari di BKU, benar enggak di bulan Mei itu ada sisa 17 juta, betul. Ini 17 juta 224. Ya, kita kembali ke LPJ 17 juta sekian. Nah, kemudian pengurangan di bulan Juni itu kita lihat BKU di bulan Juni itu belanjanya adalah 16 juta sekian. Ini sudah disinkron ya, tinggal di saja 17 juta sekian, 16 juta sekian belanjanya. Jadi ada saldo akhir di bulan Juni, di bulan akhir pelaporan itu 810.000. Kenapa ada saldo? Karena ada kegiatan yang belum bisa terlaksana di 3 bulan yang lewat. Jadi tidak apa-apa, kita ada saldo, tinggal besok dibelanjakan kapan bisa dibelanjakan. Jadi begitu cair tahap kedua nanti tinggal jumlahkan berapa pencairannya ya, penambahannya di sini, itulah enaknya di sini. Nanti saldo akhir ini di bulan, contoh ini saya kasih contoh di bulan berikut, misalnya di bulan Juli itu ada saldo awal kita sejumlahnya 800 contohnya.
Kita lihat saldonya 810.000. Nah, nanti ada penambahan berapa, misalnya jumlah bos yang kita terima sama, misalnya 81 juta, jumlah yang diterima 98 juta 100. Otomatis nanti saldo awal ditambah penambahan itu dikurangi belanja di bulan Juli. Misalnya tidak ada belanja di bulan Juli, masih kosong. Nah, tinggal ini tambah ini, tambah. Nah, kita punya uang 98.900.000. Misalnya di bulan Juli tidak ada pekerjaan, dikosongkan aja. Nanti ada pekerjaan di bulan Agustus, tinggal diisi ini, otomatis dia kita kurangi. Nah, mungkin itu aja dari saya untuk dua kegiatan pekerjaan di Excel, yaitu BKU dan LPJ. Jika ini sudah selesai, tinggal di print, kemudian ditandatangani dan distempel, di scan. Nah, apa yang akan kita kerjakan kalau sudah di scan? Tinggal kita masuk ke portal BOS. Saya contohkan portal BOS-nya. Ya, seperti biasa masuk, kita login menggunakan username. Nah, di sini ada LPJ. Nah, kita harus upload LPJ di tahap pertama. Itu yang kita upload adalah, misalnya kita belanjakan sejumlah 90. Lihat berapa yang sudah kita belanjakan, totalnya seluruhan. Total seluruhan yang dibelanjakan adalah, masuk di sini, ini yang kita belanjakan 97 juta sekian. Nah, belanja kita sudah melebihi daripada 99%. Ini sisa. Nah, jika tidak sesuai dengan, nah, realisasinya ini. Kemudian kita telusuri berkas yang akan kita upload. Dia harus berisi PDF ya. Sebelum kita upload LPJ, kita scan dulu ya. Bagaimana cara scan, bagaimana cara kita jadikan JPEG ke PDF, itu sudah ada di video sebelumnya, tinggal ditonton saja. Nah, kalau sudah selesai scan-nya, nah, contohnya harus kita ini setuju dan simpan ya. Dan sampai di sini dulu, nanti tinggal dilanjutkan. Kalau sudah selesai, ditandatangani dan distempel, kemudian scan dari JPEG ke PDF, kemudian PDF-nya itu yang kita upload di sini. Ya. Mungkin itu aja pengalaman ya, bukan tutorial sebenarnya ya, pengalaman atau sedikit panduan bagaimana cara kita mengisi BKU, LPJ dan menguploadnya ke portal BOS. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf pada segala kekurangan. Jangan lupa teman-teman di support channel ini dengan klik subscribe, like, komen, dan jangan lupa di share ke teman-teman yang lain. Sekian dan terima kasih.